Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bidan-bidan pejuang UKOM. UKOM kali ini untuk tahun 2021 menggunakan UKOM Retaker dengan landasan yuridis amanah Undang-Undang Nomor 36/2014 tentang tenaga kesehatan. Pasal 21, mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan uji kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Kemudian lahir amanah Undang-Undang Nomor 4/2019 tentang kebidanan pasal 16, mahasiswa kebidanan pada akhir masa pendidikan vokasi atau pendidikan profesi harus mengikuti uji kompetensi yang bersifat nasional. Uji kompetensi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 merupakan syarat kelulusan pendidikan vokasi atau pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Permendikbud Nomor 2/2020 tentang tata cara pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan, yakni berita acara kesepakatan penanganan Retaker, Kemendikbud, Kemenkes, OP, dan AIP. Oke, Retaker itu sendiri apa sih? Retaker adalah calon kandidat yang sudah lebih dari satu kali mengikuti proses UK MPPD dan dinyatakan belum lulus UK MCQs atau OSCE. Calon kandidat yang dinyatakan lulus seluruh proses seleksi uji kompetensi yang dilakukan FKK UMJ dan bersiap untuk mengikuti UK MCQs dan OSCE. UKOM khusus Retaker dilaksanakan secara online melalui aplikasi Computer Based Test atau CBT, di mana setiap peserta akan dinilai kemampuan dan kompetensinya dengan menjawab soal yang telah disusun bersama oleh OP, AIP, dan HPTKes. Soal-soal UKOM online dikerjakan secara serentak dan bersamaan di tempat peserta masing-masing sesuai jadwal. Buat kalian yang pertama kali Retaker, soal Retaker itu seperti apa sih? Mau gambarannya? Check this out. Soal yang pertama, seorang ibu hamil berusia 28 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke BPSI diantar oleh keluarganya dengan tidak sadar. Saat di klinik mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan dilakukan oleh bidan didapatkan TD 160/110 mm hidragelium, nadi 110 kali per menit, pernafasan 16 kali per menit, DJJ irregular, TFU 3 jari di bawah prosesus hipoideus, kemudian presentasi kepala, punggung kanan, dan udem pada wajah, tangan, dan kaki. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Eklamsia. Seperti yang kita ketahui, eklamsia adalah keracunan kehamilan. Ditandai dengan trias HPE. Yang pertama adalah hipertensi. Kita lihat di sini data fokusnya, ibu mengalami hipertensi dengan TD 160/110 mm hidragelium. Kemudian protein urin. Kebetulan di sini tidak dicantumkan. Kemudian ada edem. Kita lihat di sini ada udem pada wajah, tangan, dan kaki. Oke, kita simpan untuk preeklamsia. Untuk eklamsia. Kemudian B, preeklamsia. Preeklamsia sendiri adalah keracunan kehamilan yang terjadi sebelum terjadinya eklamsia, ditandai dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi di atas 140/90 mm hidragelium. Maka jawabannya sudah pasti bukan B. Kemudian C, preeklamsia ringan. Preeklamsia ringan sendiri sama ditandai dengan tekanan darah di atas 140/90 mm hidragelium. Lanjut di D, preeklamsia sedang. Preeklamsia sedang, tekanan darah di atas 160/110. Kemudian di E ada hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum
terjadi pada ibu yang mual dan muntah berlebihan. Maka jawabannya sudah pasti bukan E. Dari jawaban ini semua yang paling mendukung adalah A. Eklamsia. Karena ditandai dengan data fokus, ibu mengalami hipertensi, nadi ibu mengalami takikardi, kemudian pernafasan 16 kali per menit, dan yang paling ditandai adalah adanya ibu mengalami kejang-kejang. Terjadi udem pada wajah, tangan, dan kaki. Jawabannya A. C. Distosia bahu. Distosia bahu sendiri terjadi pada persalinan kala 2 pada saat pengeluaran janin. Maka jawabannya sudah pasti bukan C. D. Partus lama. Partus lama terjadi pada ibu, tapi data-data fokus yang di sini tidak mendukung untuk partus lama. Yang E. Infeksi postpartum. Infeksi sendiri ditandai dengan beberapa tanda. Yang pertama adalah Yang pertama adalah suhu tubuh yang tinggi. 39 derajat Celcius merupakan suhu tubuh yang tinggi, yang menandakan ibu mengalami panas dan menggigil. Merupakan salah satu ciri ibu terkena infeksi postpartum. Yang kedua tandanya adalah luka perineum tampak kemerahan. Luka perineum tampak kemerahan atau rubra juga merupakan tanda dan gejala dari infeksi postpartum. Dan yang paling fokus, ibu mengalami bengkak dan mengeluarkan pus. Maka fix faktor predisposisi dari kasus di atas adalah E. Infeksi postpartum. Soal nomor 3. Seorang wanita yang baru berusia 28 tahun telah hamil 30 minggu dan dengan riwayat kehamilan G4, T2, A1, pasien tersebut datang ke rumah sakit bersama suaminya dengan keluhan perdarahan pervaginam merah kehitaman, mengeluh nyeri perut menetap, gerakan janin tidak dapat dirasakan pasien. Dari hasil pemeriksaan DJJ negatif, palpasi ditemukan perut pasien teraba keras. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu TD 120/70 mmHg, nadi 82 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. Apakah diagnosa yang dapat ditegakkan pada kasus pasien di atas? A. Vasa previa, B. Placenta previa, C. Solusio placenta, D. Placenta letak rendah, E. Hipertensi dalam kehamilan. Baik, kita bahas satu persatu. A. Vasa previa. Vasa previa adalah keadaan di mana pembuluh darah dan dari tali pusat janin yang melintas di mulut rahim. B. Placenta previa. Placenta previa adalah plasenta letak rendah yang ditandai dengan adanya perdarahan pervaginam dengan berwarna merah segar dan tidak disertai dengan nyeri perut. C. Solusio placenta adalah keadaan di mana lepasnya plasenta dengan ditandai adanya perdarahan pervaginam berwarna merah kehitaman, kemudian disertai dengan nyeri perut yang menetap. Dikarenakan plasenta sudah terputus dari janin, maka hasil DJJ adalah negatif, serta gerakan janin tidak dapat dirasakan. D. Plasenta letak rendah, sama dengan ta previa. E. Hipertensi dalam kehamilan. Pada soal tidak ditemukan data hipertensi pada kehamilan, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Solusio placenta. Oke, gimana nih teman-teman? Bermanfaat nggak videonya buat kalian? Semoga bermanfaat ya. Dan buat teman-teman bidan yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dan pembahasan soal-soal lainnya, yuk dukung channel ini dengan share, like, dan komen. Dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum.